Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam olahraga. Untuk ini saya ucapkan selamat dulu kepada anak-anak yang sudah bergabung dengan kelas untuk mapel PJUK. Walaupun di masa pandemi kemarin memang harus kita lalui proses tatap muka terbatas, kemudian daring secara virtual, kemudian sekarang kembali lagi dengan pembelajaran PDR, belajar dari rumah. Untuk anak-anak saya ucapkan selamat karena sudah mulai memasuki semester 2. Semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian untuk mapel PJUK kemarin alhamdulillah semuanya sudah keluar nilainya di dalam rapot yang sudah diterimakan melalui orang tua, wali murid atau wali peserta didik. Untuk PJUK, mapel PJUK semester 2 ini sama dengan di semester 1, pokok bahasan yang disampaikan hanya untuk sub pokok bahasanya itu yang berbeda. Terdiri dari atletik, permainan, kemudian kesehatan, senam, bela diri, dan termasuk kebugaran jasmani. Tentunya anak-anak masih ingat di pelajaran semester 1 kemarin, baik melalui daring ataupun tatap muka terbatas, sudah saya sampaikan materi tentang atletik. Ya, tentang atletik kemarin, tentang mother of sport, ya, kemudian unsur gerak dasar atletik, kemudian yang kita bahas kemarin itu pokok bahasan tentang jalan dan lari jarak pendek. Bahkan saya tugasi untuk membuat video pembelajaran untuk melakukan start jongkok, ya, yang sudah mengumpulkan melalui WA grup kelas kemarin. Baik, untuk semester 2 ini, sama, kita mulai dari atletik dulu. Untuk dua pokok bahasan, yang pertama adalah nomor tolak dan nomor lempar. Bisa disimak di layar, sudah nampak untuk atletik semester 2. Next. Sama, materinya tujuan pembelajaran ada PKS, pengetahuan, yaitu peserta didik memiliki pengetahuan atletik tentang gerak spesifik jalan lari. Ini sudah kita bahas di semester 1. Untuk semester 2 ini tentang tolak dan lompat. Lanjut. Untuk aspek keterampilan nanti mempraktekkan keterampilan atletik, unsur gerak dasar atletik itu sendiri, yaitu dari jalan lari, lompat, dan tolak. Khusus semester 2 ini yang kita pelajari tadi sudah saya sampaikan, yaitu nomor-nomor lompat dan nomor-nomor tolak atau lempar. Lanjut. Kemudian untuk atletik yang kemarin sudah kilas balik di semester 1, mengapa disebut mother of sport atau induk dari semua cabang olahraga? Karena hampir semua cabang olahraga itu menggunakan unsur gerak dasar atletik. Apa unsur gerak dasar atletik? Ada 4, JL3.
Jalan, lari, lempar, lompat. Nah, ini. Jalan, lari, lempar, dan lompat. Untuk jalan dan lari kemarin sudah kita bahas, sudah kita sampaikan. Sudah untuk PTS, sudah untuk PAS. Nah, untuk semester 2 ini yang kita bahas nanti ada lempar atau tolakan dan lompat. Lanjut. Untuk nomor lempar sendiri sebenarnya ada 4 event atau 4 nomor. Yaitu lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan lontar martil. Nah, ini sebenarnya nomor-nomor event dalam nomor tolak dalam atletik. Khusus di semester 2 ini untuk kelas 8 nanti kita yang nomor 3. Ya, yang nomor 3 yaitu tolak peluru. Tolak peluru itu sebenarnya ada berbagai ukuran peluru yang kita gunakan, tapi intinya di nomor event tolak atau nomor event lempar itu ada 4 macam itu. Lembing yang kayak tombak, kemudian cakram yang kayak piring, kemudian peluru yang kayak kelereng tapi dari besi, kemudian martir, lontar martil itu yang kayak peluru tetapi ada rantainya. Nanti anak-anak bisa browsing di Google bentuk-bentuk macam kegiatan olahraga yang khususnya atletik, mana yang event untuk nomor tolak, yang lembing, yang cakram bisa di browsing di sana. Tanya sama Mbah Google. Ya. Baik, fokus kepada materi atau pokok bahasan yang akan kita pelajari yaitu tolak peluru. Lanjut, Mbak. Untuk tolak peluru, ini sebenarnya ada 4 macam teknik dasar. Yang pertama adalah cara memegang peluru dulu. Cara memegang peluru. Anak-anak bisa membuka buku, disiapkan untuk buku paketnya. Halaman 153 ya, 153. Di sana ada pembelajaran atletik melalui aktivitas tolak peluru. Sudah ketemu belum? Silakan disiapkan. Kalau sudah lanjut, yang pertama, kata kunci yang benar dalam melakukan gerakan tolak peluru itu pada poin yang pertama, yaitu cara memegang peluru. Cara memegang peluru. Karena ini kalau kita cara memegangnya salah, tidak akan mungkin bisa menolakkan peluru secara maksimal atau optimal. Itu di halaman 153 di buku paket. Anak-anak dapat melihat bagaimana bentuk atau cara memegang peluru. Gambarnya memang tidak kami tayangkan, nanti mungkin di dalam, karena di buku sudah ada, ya, di dalam buku paket sudah ada, kalian bisa melihat kata kuncinya. Cara memegang peluru adalah diletakkan di pangkal jari, ya, di pangkal jari, bukan di ujung jari, karena beratnya kan hampir 1,5–2 kilo. Untuk putra, untuk putri berbeda. Kemudian yang kedua adalah awalan. Ya, cara melakukan awalan. Setelah memegang benar, kemudian ada posisi awal, melakukan gerakan, dan melakukan akhir dari gerakan atau follow through atau tindak lanjut. Yang pertama tadi apa? Cara memegang peluru.
Yang kedua, cara melakukan awalan. Pada gambar 3.31 ya, bawahnya itu bawah gambar halaman 153, anak-anak dapat melihat di sana gambar bagaimana cara melakukan menolakkan atau ya melepas peluru dari tangan, bukan dilempar, ya, bukan dilempar, tetapi menolak. Menolak itu kayak mendorong suatu benda. Ibaratnya kalian mendorong mobil atau truk atau kendaraan yang mogok. Jadi tangannya itu mendorong, bukan melempar. Kalau lempar itu dengan kekuatan tangan, lengan, tetapi kalau mendorong itu dari pangkal, ya, diikuti dari pinggang, kekuatan pinggang, dan lecutan pergelangan tangan. Nah, ini. Lanjut, Mbak. Kemudian yang untuk menopang keberhasilan dari melakukan tolak peluru bisa dilihat halaman 154 itu adalah hanya salah satu cara untuk bisa melakukan tolakan peluru secara optimal. Ya, secara optimal. Tadi cara memegang peluru sudah benar, kemudian melakukan awalan. Nah, sebelum kita ke teknik dasar yang berikutnya, kita perlu melakukan beberapa latihan. Ya. Yang pertama, yang B itu variasi gerak pembelajaran tolak peluru. Aktivitas pembelajaran tolak peluru dengan melewati net atau tali. Itu halaman 154. Anak-anak dapat melihat di sana, halaman 154. Itu dengan menolakkan peluru melewati di atas tali atau net. Tujuannya apa? Adalah untuk membentuk sudut tolakan yang optimal. Ya, membentuk sudut tolakan atau membiasakan sikap badan dan lengan kita pada waktu peluru lepas dari tangan. Yang nomor 2, gerak spesifik tolak peluru dari sikap berdiri menghadap arah tolakan. Ya. Halaman selanjutnya itu 155. Jadi langsung tanpa awalan pegang peluru dengan benar. Ini dengan istilah lain yang nomor 2 itu adalah langsung ditolakkan tanpa gaya dulu. Ya. Tanpa gaya yang nanti akan kita bahas di tahapan berikutnya. Kemudian yang ketiga, ya, saya ulangi lagi, nomor 1 ya, aktivitas pembelajaran tolak peluru setinggi-tingginya, melepas peluru setinggi-tingginya melewati net atau melewati jaring. Oke. Nomor 2, tolak peluru dari sikap berdiri menghadap arah tolakan. Jadi langsung ke depan. Yang penting peluru diletakkan di leher, kemudian dilepas ke depan. Belum menggunakan gaya apapun. Yang ketiga, gerak spesifik tolak peluru dari sikap membelakangi. Nah, ini yang sudah menjurus ke arah gaya yang akan kita lakukan. Yaitu gaya pat obrin atau gaya membelakangi sudut lempar. Ya. Gaya membelakangi sudut lempar. Gambar pada gambar 3.34. Sana itu yang gambar 3.3 itu langsung menghadap ke depan. Yang gambar bawahnya itu sudah membelakangi sektor lempar. Ya. Bungkuk, pegang dengan benar, membungkuk, kemudian menolakkan atau melepaskan peluru ke arah belakang sektor lempar. Di pandangan ke atas mengikuti jatuhnya peluru, bukan lemparan mendatar. Makanya tadi dilatih
melepaskan atau menolakkan peluru melewati jaring atau net atau tali supaya tolakannya parabola, membentuk sudut parabola, tidak mendatar. Kalau mendatar nanti cepat jatuh dan ini akan mengurangi jarak tolakan yang optimal atau maksimal. Dan yang keempat, gerak spesifik tolak peluru dari gerak kaki meluncur ke belakang. Ya. Ini sudah menggunakan gaya Pat O'Brien. Lanjut. Jadi intinya ini anak-anak sekalian, mungkin di buku tidak ada, tetapi saya kasih pengertian yang lebih ringkas bahwa teknik dasar tolak peluru itu ada 4. Ya, tolong bisa dicatat. Ya. Teknik dasar tolak peluru itu ada 4. Yang pertama, cara memegang peluru tadi di ujung jari tangan. Kemudian melakukan awalan. Ya, melakukan awalan. Sikap awal. Kemudian 3, yaitu melakukan gaya atau style. Gaya dalam tolak peluru itu ada 2. Gaya dalam melakukan tolak peluru itu ada 2. Yang pertama adalah gaya menyamping atau gaya samping, atau kata lain orthodox style, gaya samping. Kemudian yang kedua adalah gaya Pat O'Brien atau Pat O'Brien style, yaitu gaya membelakangi sektor lempar. Ya. Yang pertama orthodox style, yang kedua Pat O'Brien style. Kemudian yang keempat, teknik dasar yang keempat adalah sikap akhir atau gerak lanjut atau follow through. Ya. Ini penting. Yang pertama cara memegang peluru. Saya ulangi, 4 teknik dasar dalam tolak peluru. Yang pertama adalah cara memegang peluru. Kemudian yang kedua, awalan. Ya. Yang ketiga, gaya. Yang keempat adalah gerak lanjutan atau sikap akhir. Ini kata kuncinya di sini. Harus menguasai 4 teknik dasar. Cara memegang peluru, awalan, yang ketiga melakukan gaya. Ini boleh gaya samping, boleh membelakangi. Yang keempat sikap akhir atau gerak lanjutan. Ya. Gerak lanjut ini penting supaya badan kita tidak keluar dari lapangan tolak. Karena anggota badan terutama kaki kalau sudah keluar dari lapangan tolak ini akan dianggap diskualifikasi. Ya, dianggap diskualifikasi. Tolakannya tolak pelurunya dianggap tidak sah. Harus diulangi lagi. Di 4 teknik dasar tolak peluru. Ya, ini diingat-ingat, kemudian bisa diperdalam lagi. Saya ulangi, yang pertama adalah cara memegang peluru dengan pangkal ibu jari. Ya. Bukan dengan telapak tangan, bukan, tapi dengan pangkal ibu jari. Kemudian yang kedua, awalan. Sikap awal. Yang ketiga, gaya. Yang keempat, sikap akhir. Ini untuk tolak peluru. Bagian dari salah satu event nomor-nomor tolak. Lanjut, kemudian yang kedua. Nanti lebih dalam kalian bisa mempelajari gerak dasar
tolak peluru itu halaman 153 sampai 156 ya, 153 sampai 156. Ini materi untuk tolak peluru. Lanjut, Mbak. Kemudian yang kedua. Yang kedua, nomor event lompat jauh. Terus. Nah, kita lanjut pokok bahasan yang kedua. Tadi yang pertama adalah tolak peluru. Ya. Event yang kedua atau pokok bahasan yang kedua, ya betul itu yang tadi. Yaitu lompat. Kembali kita kilas balik unsur Bu Ari, suaranya masuk. Untuk nomor-nomor lompat, nomor lempar tadi sudah saya sampaikan. Kilas balik ke teknik dasar di dalam atau lompat atletik itu ada 4 tadi, jalan, lari, lempar, lompat. Tadi sudah saya sampaikan tentang tolak atau nomor lempar yang tadi ada 4. Lempar lembing, lempar lembing, lontar martil, kemudian lempar cakram, tolak peluru. Dan tadi fokusnya bab 1 tadi adalah tolak peluru. Kemudian kita ke pokok bahasan yang berikutnya itu tentang nomor atau event-event nomor lompat. Lompat juga ada 4. Ada lompat jauh atau long jump. Long jump, lompat jauh. Ada lompat tinggi yang pakai galah atau pakai tiang mistar. Kemudian yang ketiga adalah lompat 3 atau lompat jangkit atau disebut triple jump. Ya, triple jump atau lompat jangkit atau lompat 3. Lompatannya 3 kali baru ke bak pasir. Kemudian yang keempat adalah lompat tinggi galah. Lompat tinggi galah itu lompat tinggi yang menggunakan tongkat. Panjangnya ada yang sampai 5 meter. Yang kemarin juga pernah saya singgung dalam pembelajaran tatap muka. Lanjut, Mbak. Untuk lompat jauh itu juga ada 4 teknik dasar. Yang pertama, awalan atau boleh dikatakan sikap awalan dengan lari langkah panjang. Kemudian yang kedua, tolakan atau take off atau tumpuan. Anak-anak bisa membuka halaman ke depan itu halaman 145. Ya. Kalau tadi 151, sekarang 145. Pembelajaran atletik melalui aktivitas lompat jauh. Sudah ketemu? 145 di buku paket. Yang pertama gerak spesifik lompat jauh, yang itu sikap awalan, ya, sikap awalan nomor 1. Yang kedua tolakan atau tumpuan atau take off, ya. Dan yang ketiga adalah still atau gaya atau saat melayang di udara. Dan yang keempat adalah sikap mendarat. Kata kuncinya itu. Atau itu boleh disebut teknik dasar lompat jauh. Tadi ada teknik dasar tolak peluru. Teknik dasar tolak peluru tadi apa yang pertama? Cara memegang, awalan, kemudian tolakan, dan yang keempat adalah gerak lanjut atau tindak lanjut atau follow through. Nah ini untuk lompat jauh juga ada 4. Yang pertama awalan.
Ya, sikap awal atau awalan. Kemudian yang kedua, gerak spesifik tolakan atau tumpuan atau take off. Yang ketiga gaya, yang keempat adalah mendarat. Kita periksa satu persatu. Sebentar. Awalan dalam lompat jauh itu dilakukan dengan aktivitas lari, langkah panjang. Ya, lari, langkah panjang. Itu di dalam bak lompat itu tersedia jarak untuk awalan itu sekitar 30 sampai 40 meter. Tapi biasanya dilakukan dengan check mark. Langkah masing-masing siswa, masing-masing atlet itu tidak sama. Yang jangkung, yang tinggi tentunya langkahnya lebih panjang. Tapi yang kecil ini langkahnya lebih pendek. Tergantung pada masing-masing atlet. Boleh dilakukan dengan check mark. Ini yang atletik sudah barang itu sudah bisa atau sudah tahu bagaimana cara melakukan check mark. Ngecek langkah yang pas sampai pada tumpuan. Kemudian yang kedua tolakan atau tumpuan atau take off. Take off atau tolakan atau tumpuan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan kaki yang terkuat. Ya, menggunakan kaki yang terkuat. Boleh yang terkuatnya boleh kaki kiri, boleh kaki kanan, masing-masing anak menurut kebiasaannya masing-masing. Bagaimana caranya menentukan kaki terkuat? Bisa dengan jengket atau jinjit atau lompat-lompat menggunakan kaki kanan atau bergantian dengan kaki kiri. Kalian merasa nyaman yang mana? Itu gunakan untuk melakukan tolakan atau tumpuan. Tapi tidak boleh dengan menggunakan dua kaki, tidak boleh. Ya, jangan sampai tolakannya dua kaki. Hanya satu kaki. Boleh kaki kanan, boleh kaki kiri. Oke, lanjut. Sebentar, Mbak, masih di sini. Yaitu style atau gaya atau saat melayang di udara. Ini sebenarnya ada beberapa gaya, tapi nanti kita fokus di satu, yaitu di gaya jongkok atau gaya takstil. Kemudian yang berikutnya mendarat. Sikap mendarat ini dilakukan dengan dua kaki bersama-sama bareng-bareng. Dan jatuhnya badan ke arah depan. Kenapa ke arah depan? Agar ukuran tolakan kita itu diukur dari balok tumbuh itu maksimal hasilnya. Jangan sampai jatuhnya ke belakang. Kalau jatuhnya ke belakang maka yang rugi adalah atlet atau siswa yang melakukan lompat ini tidak bisa jaraknya tidak bisa optimal. Jadi saya ulangi, di teknik dasar lompat jauh itu ada 4. 1, apa? Awalan. Awalan dilakukan dengan lari langkah panjang. Ya. Yang kedua, tumpuan atau tolakan. Tolakan atau tumpuan dilakukan dengan kaki yang terkuat. Boleh kanan, boleh kiri. Mana kaki terkuat kalian? Yang ketiga, melakukan sikap melayang di udara atau gaya atau style. Ya, boleh gaya jongkok. Tapi nanti fokus kita di kelas 8 semester 2 ini yaitu lompat jauh gaya jongkok. Lompat jauh gaya jongkok. Kemudian yang keempat adalah sikap mendarat atau
setelah melayang tentu kita akan jatuh ke menurut gravitasi bumi. Tidak mungkin jatuh ke atas, mesti jatuh ke bak lompat. Nah, diupayakan jatuhnya dengan dua kaki bersama-sama. Dan jatuhnya ke depan. Lanjut. Ini bentuk latihannya. Bentuk latihannya itu di halaman 147. Oke, 147. Bisa dilihat aktivitas awalan, latihan awalan, melakukan tolakan, kemudian melakukan gaya. Tadi intinya sama, membiasakan dengan melakukan 4 teknik dasar dalam lompat jauh. Yaitu awalan, yang kedua tolakan atau tumpuan atau take off, yang ketiga sikap melayang di udara atau gaya atau still, kemudian yang keempat adalah cara mendarat atau sikap mendarat. Lanjut. Nah ini tadi gaya jongkok, gaya menggantung, gaya jalan di udara. Kita nanti fokus di gaya jongkok. Jadi yang pertama tadi awalan, dengan saya ulangi lagi, ini kesimpulan refleksi kita. Melakukan awalan dalam lompat jauh dengan cara lari langkah panjang. Ya, lari langkah panjang. Jaraknya berapa? 30 sampai 40 meter. Tapi dilakukan dengan check mark. Kemudian yang kedua, melakukan tolakan atau tumpuan atau take off. Take off ini, tolakan ini dilakukan di balok tumpuan dengan menggunakan kaki yang terkuat. Boleh kanan, boleh kaki kiri. Menurut kebiasaan kalian. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan gaya atau sikap melayang di udara. Jadi ada 3 ini, ada gaya jongkok, ada gaya menggantung, ada gaya jalan di udara. Yang gaya jongkok ini yang paling mudah. Yang gaya jongkok ini ya kayak orang jongkok tetapi posisinya di udara. Gaya menggantung atau hang still itu kayak hanger, ya, menggantung yang jalan di udara, atau walking in the air itu seperti orang jalan tetapi di udara. Ini akan lebih cepat kita pahami. Silahkan nanti kalian browsing di Google boleh untuk membedakan gaya-gaya dalam lompat jauh. Tapi yang inti adalah kalian tahu dan paham melakukan teknik dasar dalam lompat jauh. Awalan, tolakan, gaya atau sikap melayang di udara, dan yang keempat adalah cara mendarat. Lanjut. Itu bisa lanjut lagi, dipahami, dibaca ulang kembali materi itu, dan nanti insya Allah untuk tugas nanti akan saya share di grup kelas, tugas yang harus kalian lakukan untuk pembelajaran terstruktur, ya. Jadi nanti akan saya share di tiap-tiap kelas. Silakan nanti anak-anak sekalian membuka di WA grup kelas yang kemarin sudah dibuat. Saya bersama sudah dimasukkan ke grup kelas oleh Pak Anggun. Nanti akan saya share di sana tugas untuk pembelajaran hari ini. Saya kira itu anak-anak sekalian, karena waktu yang sudah habis untuk pembelajaran kita. Alhamdulillah sampai hari ini diikuti 156 peserta. Artinya hampir 60% lah, mendekati 70%. Nanti untuk materi dan tugas akan saya share di grup WA grup kelas, ya. Saya sampaikan di sana apa yang harus kalian kerjakan. Itu saja dari saya. Salam sehat, selamat pagi, tetap semangat mengikuti pembelajaran apapun kondisinya, dan jangan lupa tetap
jaga pola makan, pola tidur, walaupun mungkin banyak tugas, tapi sehat itu penting untuk kita bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.